الفئتان نقص على عقبيه
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق Ini siapa kek? Sena. Ini siapa kek? Nah, Rangga nih. Betul kek. Phil kan? Bukan.
malaikat. Benar. Wah, cahayu iki. Bella. Ini gimana? Bagusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Kiai Haji Junaid Sulaiman adalah ulama besar dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dia termasuk di antara sedikit ulama yang tidak alergi dengan politik praktis, juga tidak mengambil jarak dengan pemerintah. Kiai Junaid Sulaiman dikenal sebagai ulama ahli tafsir dan ahli bahasa. Dia memiliki talenta yang luar biasa di bidang kesastraan. Sebagai ulama, Kiai Junaid Sulaiman tidak ada bandingnya di Indonesia. Dia seorang penyair kawakan berkaliber internasional. Syair-syair yang ditulisnya tak saja mengundang decak kagum di dalam negeri, melainkan juga dikagumi bangsa Arab di tanah Mekah Al-Mukarramah. Kalau Gurata Haji Sulaiman, artinya beliau ahli syair Guruta, ahli syair. Kemudian Guruta dia menghafal Quran tanpa guru waktu di Mekah. Setahu saya beliau belajar itu di Mekah 13 tahun. Haji Sulaiman, adiknya ini. Jadi beliau itu menghafal Quran sambil belajar di kampus. Setiap hari itu Haji Sulaiman dia menulis Quran 2 halaman. Jadi berangkat pagi dari rumah ke tempat belajar itu. Di jalan itu yang dibaca. Akhirnya dihafal sampai di kampus. Pulangnya dibaca lagi halaman berikutnya. Berarti setiap hari itu beliau menghafal 1 lembar dalam jangka 1 tahun, alhamdulillah. Ini adalah beberapa buku diarinya yang semuanya ditulis berbahasa Arab dengan syair-syair yang sangat indah. Bahkan Andre Guruta Junaid bisa menghasilkan karya sastra dalam keadaan sedang mengajar para santri. Sejumlah karyanya bahkan masih dipajang di sebuah lembaga pendidikan di Arab Saudi, Madrasah Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Madrasah Saulatiyah adalah madrasah swasta pertama didirikan di Mekah yang telah mencetak ulama-ulama besar dunia.
beliau itu di samping dia ulama tafsir, dia juga ulama ahli di bidang bahasa. Bahkan kebahasaan beliau itu menurut saya satu ulama yang barangkali tidak ada duanya di Sulawesi Selatan ini. Malah saya katakan ilmu kebahasaan beliau itu patut diangkat tingkat nasional bahkan internasional. Kenapa saya katakan begitu? Waktu saya ke Tanah Suci itu tahun 2003-2004, karya beliau itu masih digantung di sebuah madrasah yang ditempati dulu sekolah di kota suci Mekah. Itu sebagai tanda bahwa karya beliau dari segi sastra bahasa Arab itu mendapatkan jempolan yang bukan hanya pengakuan dari orang Indonesia, tapi secara internasional. Orang Arab sendiri mengaku. Nah, dan saya mengakui Guru Junaid Sulaiman itu hebatnya membuat sastra. Ya, kalau kita tentu bahasa Arab saja susah. Tapi beliau itu karya sastra dalam bahasa Arab, jangankan dia sungguhan menulis, tapi sementara ceramah, sementara mengajar, itu bisa melahirkan sastra. Itu begitu hebatnya. Dan sastra-sastra beliau itu sungguh luar biasa, ribuan karyanya itu. Saya kira patut juga kalau ini mendapatkan suatu penelitian dan diungkap secara internasional menurut saya. Itu luar biasa sastra beliau. Apakah itu tentang misalnya tentang cinta, tapi cinta dalam artian yang positif. Ya, kaitannya dengan pengabdian santri kepada guru, ketawaduan dan sebagainya. Banyak sekali sastra-sastra beliau itu. Kiai Haji Junaid Sulaiman dilahirkan di Awangpone pada tanggal 19 Juli 1921. Sejak masih berusia 12 tahun, ia diberangkatkan untuk menuntut ilmu ke ulama-ulama di tanah Mekah. Tak tanggung-tanggung, Junaid Sulaiman bermukim di Mekah selama 14 tahun. Dilahirkan di Awangpone pada tanggal 19 Juli 1921. Kemudian oleh orang tuanya, beliau diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada usia 12 tahun. Jadi beliau itu berangkat ke Mekah dalam usia 12 tahun bersama dengan kakaknya, Kiai Haji Muhammad Hafiz Sulaiman, Kadi Bone. Itu dia berangkat. Kemudian selama di Tanah Suci Mekah, beliau kurang lebih 14 tahun. 14 tahun sekolah, Pak. 14 tahun sekolah di Mekah. Kemudian pendidikannya di Madrasah Saulatia Mekah. Itu Madrasah Saulatia sampai sekarang masih ada. Dan waktu saya ke Tanah Suci, saya pernah ke sana melihat itu. Dan di sana itu, Pak, sistemnya dulu. Waktu sekolah orang sistemnya itu sistem dulu. Maksudnya hafalan kalau tidak dihafal dipukul. Jadi dia itu di Madrasah Saulatia itu selama kurang lebih 8 tahun. Jadi dia itu mulai dari sanawiyah aliyah sampai perguruan tinggi itu di Madrasah Saulatia Mekah. Setelah menamatkan pendidikannya di Madrasah Saulatia, Kiai Junaid Sulaiman tidak langsung pulang ke tanah air, sebab dia dipercaya memimpin madrasah alma maternya. Selama sekitar 6 tahun, ia menjadi kepala sekolah di sana dan mengajar orang-orang Arab. Setelah tamat di Saulatia, beliau diberikan tugas untuk menjadi kepala. Jadi beliau pernah kepala Madrasah Saulatia Mekah pada tahun 1936 barangkali itu masih dulu itu. Jadi dia pernah kepala di Saulatia. Kemudian beliau banyak mengajar orang-orang Arab. jadi dari Olo ya seperti itulah. Beliau banyak mengajar orang-orang Arab di Mekah. Kemudian setelah beliau belajar di sana dengan berbagai ilmu pengetahuan agama, apakah itu hadis, fikih, tafsir, dan termasuk bahasa, dan beliau itu sudah mantap semuanya, maka beliau itu dipanggil kembali ke Bawah Tampone. Ya, ini
karena orang tuanya melihat bahwa anaknya ini memang sudah cukup ilmunya, dan juga di Watamponnya saat itu begitu banyak masalah-masalah keagamaan yang harus diselesaikan, termasuk masalah kemusyrikan, kezaliman dan sebagainya. Akhirnya Ki Haji Junaid Sulaiman datanglah di Indonesia atau di Watampone ya pada tahun 1942. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Junaid Sulaiman langsung ditugaskan memimpin Madrasah Amiriyah Islamiyah. Madrasah ini sebelumnya dibangun oleh ulama asal Madinah, Syekh Abdul Jawad. Belakangan, Kiai Haji Junaid Sulaiman juga mendirikan madrasah sendiri, Madrasah Diniyah Islamiyah. Kalau bicara masalah pendidikan, sebetulnya kalau saya melihatnya itu ada 3. Yang pertama itu Madrasah Amiriyah Islamiyah. Itu yang diberikan kepada beliau pada saat awal datang dari kota Mekah untuk dilanjutkan ya pengembangannya. Oleh karena memang sudah ada ulama mufti dari Madinah, itu namanya Syekh Abdul Jawad, yang sebelum daripada Guru Ki Haji Junaid Sulaiman. Kemudian pada saat beliau datang, maka beliau inilah yang memperkuat madrasah itu. Itu yang pertama awalnya. Yang kedua, pada saat beliau kembali dari daerah atau bersama dari DITI itu, beliau juga membangun madrasah di kota Watampone. Jadi di sekitar Masjid Raya itu. Jadi di situ ada SD, ada ibtidaiyah, dan ada juga hufaz Quran. Itu sampai sekarang ini sudah banyak pimpinan-pimpinan. Ya, ada ketua atau pengadilan agama itu dari muridnya situ. Jadi masih banyak sekarang ini murid-murid yang lahir hafiz Al-Quran dari pesantren Gurta itu di kota Watampone. Yang kemudian berikutnya, beliau juga membangun sebuah pesantren yang namanya Ma'had Hadis Biru. Ya, tentu sampai sekarang ini masih bisa kita menyaksikan pesantren itu masih banyak santrinya, diminati oleh banyak orang, dan boleh dikata masih berkembang sampai sekarang ini. Kaniko di Indonesia, setelah di Indonesia, beliau mendirikan Madrasah Amiriyah Islamiyah. Amiriyah Islamiyah di Bone. Dan sekaligus beliau sebagai kepala Madrasah Amiriyah Islamiyah. Di antara sekian Pak itu tamatannya Amiriyah Islamiyah. Jadi seperti dulu Bapak almarhum Haji Hijaz Yunus Sarjana Hukum, mantan Rektor UMI. Kemudian ada juga mantan Bupati Luwu dulu, Dr. Andes Haji Sama Suaib, itu mantan Amiriyah Islamiyah. Kemudian banyak-banyak lagi yang lain-lain, Pak. Yang sekarang masih hidup di Makassar itu, seperti Guru Taj Bustani Syarif, itu dulu itu tamatan Amiriyah Islamiyah semua. Dan beliau pernah ajar waktu mengajar di Amiriyah Islamiyah. Jadi pada tahun 42 itu kehadiran awal beliau diserahi sebuah pendidikan sebagai kepala sekolah, disebut dengan Madrasah Amiriyah Islamiyah. Di sanalah beliau mengabdikan awal hidupnya di kota Watampone sambil melakukan dakwah-dakwah di masyarakat. Ya, dan pada saat itu boleh dikata cukup luar biasa kemajuan daripada santri-santrinya. Ya. Tak puas dengan hanya membina madrasah saja, Kiai Junaid Sulaiman mengambil langkah drastis, bergabung dengan DI, TII, Kahar Muzakar. Dia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman, juga Menteri Keuangan.
apa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Bagusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Junaid Sulaiman diajak Kahar Musakar untuk lebih mengembangkan Islam sebagai sebuah agama yang tidak hanya sekedar berdakwah di kelas bawah, tapi bagaimana menjadikan agama sebagai sesuatu yang menentukan arah kehidupan berbangsa. Dalam perkembangan berikutnya, ternyata Gurta Ki Haji Junaid Sulaiman ini mendapatkan ajakan untuk lebih mengembangkan Islam itu sebagai sebuah agama yang tidak hanya sekedar berdakwah di kelas bawah, tapi bagaimana menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang menentukan kehidupan berbangsa. Akhirnya beliau itu bergabung dengan DITI, ya Kahar Musakar, ya sekitar tahun 1051, ya masuk di hutan, dan beliau itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman di hutan itu. Kemudian sekitar pada tahun 1962 beliau kembali, ya karena saat itu sudah terjadi kedamaian antara tentara dengan DITI, sudah dibubarkan juga. Kemudian Gurta Ki Haji Junaid Sulaiman ini kembali ke kota, khususnya di kota Watampone. Setelah itu, setelah Amiriyah Islamiyah ini dia tinggalkan, barangkali karena beliau kepingin lebih maju lagi, maka beliau bergabung dengan almarhum Kahar Musakar. Jadi beliau itu bergabung di almarhum di Kahar Musakar. Iya, iya. Sebagai tindak lanjutnya di sana, Pak, almarhum diangkat sebagai
menteri kehakiman. Jadi dia adalah menteri kehakiman di zaman Kahar Musakar. Kemudian beliau juga pernah diangkat sebagai menteri keuangan. Jadi dua itu menterinya itu dari menteri keuangan dan menteri kehakiman waktu Kahar Musakar. Kemudian setelah itu beliau kembali ke kota. Nah, inilah yang sekarang sampai maksudnya berjalan beliau melaksanakan dakwah Islamiyah di Masjid Raya Watampone, Jadi kurang lebih itu 10 tahun barangkali itu beliau melaksanakan dakwah Islamiyah dengan jamaah Masjid Raya Watampone, yaitu dengan mengaktifkan seluruh kegiatan jamaah. Misalnya di bulan suci Ramadan beliau mengadakan i'tikaf dengan jamaah selama 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kemudian beliau juga mengumpulkan penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran yang pertama di sini banyak dulu yang menghafal Al-Quran, itu beliau lah yang pimpin selaku penghafal Al-Quran. Kemudian selain itu Pak, beliau juga diperbantukan pada Fakultas Syariah IAIN Alauddin Watampone dan diangkat sebagai dosen luar biasa. Kurang lebih 7 tahun barangkali di sana itu di IAIN dulu Pak, di IAIN dulu dia mengajar. Kemudian setelah itu dia karena kemasyarakatan yang ingin dia kembangkan dakwah Islamiyah kepada masyarakat, akhirnya begitu sudah sampai sekarang, akhirnya beliau mendirikan suatu yayasan namanya Yayasan Syiar Islam, yang pada masa dulu kegiatan Islam ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Setiap ada acara-acara kemasyarakatan, jamaah selalu dia ikutkan. Jadi dia selalu ikutkan jamaah. Asal ada kegiatan-kegiatan, jamaah dia ikutkan. Jamaah. Kemudian ya beliau kena sakit Pak pada tahun. Jadi beliau itu wafat pada tahun 1996. Oktober 1996. Jadi beliau wafat Oktober 1996 dalam usia beliau 75 tahun. Andre Guruta Junaid Sulaiman bisa disebut sebagai ulama yang berbeda dari kebanyakan ulama yang lebih fokus dengan urusan keagamaan. Bagi Junaid Sulaiman, Islam harus dijadikan sebagai suatu paradigma dalam masyarakat untuk memajukan seluruh aspek kehidupan Islam secara kafah, keseluruhan. Oleh karena itulah, dia membentuk Yayasan Syiar Islam atau Yaslam yang misinya tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang-bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Kegiatan Yaslam ini berpusat di Masjid Raya Watampone. Di sanalah beliau itu berupaya lagi bagaimana supaya masyarakatnya itu maju dan tidak hanya sekedar berwawasan keislaman, tapi Islam itu sebagai kafah dalam kehidupan masyarakat. Jadi Guruta itu membangun sebuah yayasan yang disebut dengan Yaslam, Yayasan Syiar Islam, yang tidak hanya bergerak pada bidang keagamaan. Jadi yayasan ini bergerak pada persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, ya termasuk juga masalah kesehatan. Jadi di Masjid Raya Watampone sebagai pusat waktu itu ada semacam tempat pendidikan, ya. Ada juga di situ panti asuhan. Di situ juga ada semacam
ekonomi, jadi percetakan dan sebagainya. Pokoknya boleh dikata gerakan-gerakan Gurta itu dalam rangka memajukan umat Islam, bukan hanya sekedar mengisi otaknya dengan ilmu agama, tetapi bagaimana Islam itu sebagai suatu paradigma dalam kehidupan memajukan masyarakat. Ya, jadi Gurta itu disinilah saya melihat perbedaannya dengan ulama lain. Kalau ulama lain itu ya biasanya fokus pada bagaimana mereka untuk tahu agama, menjalankan syariat agama, tapi Gurta Junaid Sulaiman meliputi kepada yang lain. Jadi ada BKIA-nya, jadi warga masyarakat Watampone ingin berobat di situ ada disiapkan, ya ingin berbicara masalah ekonomi juga ada. Makanya Gurta Junaid itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya dalam rangka memajukan umat. Nah, kemudian pada tahun ya kira-kira tahun 80-an ya Gurta Junaid bukan hanya di situ, tapi mungkin beliau melihat bahwasanya kalau saya hanya bergerak di bidang ini masih sangat terbatas menyentuh level masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya Gurta Junaid saya melihat di situ dalam kiprahnya berpikir bagaimana menjadi sebagai penentu dalam kebijakan. Ya, masuk di anggota DPR, ya legislatif, termasuk juga Dewan Penasehat di Golkar. Nah, disinilah beliau berkiprah dalam rangka memberikan masukan-masukan pada pemerintah. Jadi Gurta Junaid itu memang sedikit berbeda juga dengan ulama lain. Ulama lain kadang-kala memposisikan dirinya berbeda, berjauhan dengan ulama lain, dengan pemerintah. Tapi kalau Gurta Junaid itu justru masuk juga di wilayah pemerintahan, bahkan memberikan semacam kebijakan-kebijakan, penentu kebijakan di dalam menata masyarakat khususnya Kabupaten Bone itu. Nah, bukan hanya itu, Gurta Junaid karena kebesaran dan ilmunya yang begitu luas diakui oleh masyarakat Watampone dan termasuk oleh masyarakat luas di Sulawesi Selatan ini. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Lurusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk lebih mengembangkan dakwaannya serta mencetak ahli-ahli agama pada tahun 1970, Guru Junaid Sulaiman mendirikan pesantren Mahat Biru di Watampone. Pesantren ini sekarang mengabadikan namanya yaitu Pesantren Al-Junadiyah Biru, Kabupaten Pone. Tanahnya dulu itu dari tanah zakat. Maksudnya dari zakat, mal dari masyarakat dikumpulkan, baru dia belikan tanah. Lalu dia mendirikan pesantren pada tahun 70-an. Jadi, kalau saya tidak salah ingat Pak, pesantren itu tahun 70. Tahun 70 dirinya. Dan dia bersama dengan Pak Bupati. Akhirnya itulah karena kerjasama dengan Pak Bupati, maka pesantren yang ada di Biru itu dulu, itu dikelola antara pemerintah dengan ulama. Pemerintah Pak Suhaib, ulama orang tua lah. Nah, itu awalnya dulu itu pesantren itu Karena kemudian pesantren dulu awalnya itu banyak penghafal Al-Quran. Maksudnya non sekolah. Jadi anak-anak di sana awalnya dulu penghafal banyak. Itulah sampai sekarang masih dikembangkan penghafal Al-Quran. Kiai Haji Junaid Sulaiman dikenal memiliki keluasan ilmu agama. Dalam mengajarkan ilmunya, Kiai Junaid Sulaiman punya karakteristik dan metode yang berbeda. Ia tak pernah memaksakan sebuah mazhab tertentu. Guru Junaid hanya memberikan pemahaman secara objektif, kemudian memberi kebebasan kepada santri-santrinya untuk memilih sesuai keinginannya. Guru Junaid juga memiliki karakteristik dalam mengajarkan ilmu. Sedikit juga berbeda dengan ulama lain. Kalau ulama lain misalnya mungkin dia berupaya bagaimana ilmu yang dia pahami, karena di dalam Islam itu kan banyak aliran. Ya, kalau misalnya dalam fikih itu paling tidak ada 4 mazhab besar itu. Ada Maliki, ada Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tapi Guru Junaid dalam mengajarkan ilmunya itu, disinilah kelebihannya memberikan kebebasan kepada muridnya. Jadi beliau itu hanya mengajarkan ilmu dan membebaskan kepada murid-muridnya sesuai dengan seleranya. Nah, jadi Guru Junaid itu secara objektif mengkaji semua ulama dan itu diberikan gambaran kepada santri-santrinya. Jadi santri-santrinya itu ada misalnya lebih cenderung misalnya yang kunut, mungkin juga ada yang tidak. Ya, itu ada kemungkinan. Ya, itu karena keluasan daripada ilmu pengetahuan beliau dan memberikan keluasan kepada semua santrinya untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak ada semacam menjatuhkan ulama tertentu, tetapi beliau itu memberikan porsi yang sama. Kiprah Kiai Junaid Sulaiman dalam mengembang syiar Islam memang tidak hanya terbatas melalui jalur dakwah konvensional. Dia termasuk organisatoris dengan sejumlah jabatan puncak pernah dipegangnya. Misalnya, Kiai Junaid Sulaiman pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulsel. Awal-awalnya dulu Majelis Ulama Indonesia beliau diangkat selaku Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Beliau itu. Kemudian beliau juga pernah diangkat Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Sulawesi Selatan. Kiai Junaid Sulaiman juga terlibat aktif di panggung politik praktis hingga mengantarkannya menjadi anggota MPR Republik Indonesia dengan nomor anggota MUI B773. Kemudian dalam kegiatan politik
Beliau juga diangkat sebagai Ketua Dewan Penasehat Golongan Karya Sulawesi Selatan. Jadi memang level awal beliau itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Karena maksudnya awal-awal berdirinya Majelis Ulama belum ada. Waktu beliau mula-mula itu ya itulah beliau diangkat selaku Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Nanti di belakang baru ada penggantinya, Pak. Nanti di belakang baru ada penggantinya. Jadi awal Ketua MDI Sulawesi Selatan. Pernah juga Ketua Gupti Sulawesi Selatan. Banyak sekali ini Sulawesi Selatan dulu. Setiap ada jabatan dikasih Sulawesi Selatan. Karena beliau memang dulu maksudnya domisilinya di Bone, tapi di Makassar di gubernur anunya itu dulu Pak Ahmad Lamu dulu. Waktu zaman Ahmad Lamu beliau memanfaatkan beliau itu selaku ulama yang karismatik. Dulu kan belum ada ulama yang dia anukan, itu beliau sudah dia orbitkan dulu itu. Kiai Haji Junaid meninggalkan karya tulisan yang banyak. Banyak di antara kitab karangannya dimiliki oleh murid-muridnya. Catatan harian ini adalah sebagian dari karyanya yang ditulis tangan dengan gubahan syair yang indah. Banyak juga kitab-kitabnya nih, banyak. Cuma itu dulu anunya. Kitab-kitabnya waktu dulu awal masuk kota, istilahnya masuk kota. Banyak kitab-kitabnya diambil oleh TNI dan itu dibakar. Jadi kitab-kitabnya dulu dari Mekah dulu waktu dia pulang banyak sekali kitabnya dulu, tapi itu dibakar semua oleh TNI setelah ditemukan dia bakar semua itu. Jadi yang ada kitab-kitabnya sekarang kitab di belakang. Tapi banyak tersebar banyak, maksudnya banyak kitabnya tapi tidak terkumpul. Yang ada di sini yang kita kumpulkan cuma catatan harian beliau. Beliau itu suka sekali menulis. Setiap hari dia menulis. Semaran dia tulis, Pak. Jadi sekali ada kurang lebih 30 di sini, kurang lebih 30 buku catatan hariannya. Itu kita kumpulkan. Dan itu catatan hariannya menurut sarjana-sarjana sekarang yang ada di Yayin itu berisi syair, Pak, syair. Maksudnya syair yang berbait. Jadi banyak yang pernah meneliti, pernah melihat, memang maksudnya agak tinggi anunya itu. Levelnya dia punya tulisan-tulisan. Jadi dia tidak tulis sembarang, Pak. Jadi tulisannya itu berbentuk syair. Itulah yang ada sampai sekarang. Penampilan Andre Gruta Junaid Sulaiman selalu sederhana. Dakwah-dakwanya juga selalu dibawakannya sesederhana mungkin, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ciri khasnya kalau berdakwah, Pak, itu bahasanya bahasa terbuka. Maksudnya bahasa daerah, kadang-kadang juga diselingi dengan bahasa Indonesia. Jadi ciri khas beliau itu masyarakat menerima karena bahasanya bahasa biasa. Maksudnya beliau menyampaikan dakwah Islamiyah secara biasa. Maksudnya tidak ada kata-kata sulit. Jadi kata-katanya itu gampang dimengerti oleh jamaah. Walaupun jamaah maksudnya kurang berpendidikan, tapi jamaah dapat menerima dengan baik. Itu ciri-ciri khas beliau itu selaku membawakan dakwah Islamiyah di masyarakat. Kiai Haji Junaid Sulaiman wafat dalam usia 75 tahun, Oktober 1996 silam. Namun karyanya seperti pesantren Al-Junaidiyah Biru Bone, kitab-kitab karangannya, syair-syair puitisnya hingga kini tetap hidup.
Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Ikawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Kami keluarga besar Bosowa School Makassar mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam bagi semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Saipele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirinya. Turun ke peraduan, maghrib pun tiba di Asan. Tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldin Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله
ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi sabihis sadat, amma ba'd. Sahabat, celebs people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita lihat pemandangan, ada burung yang terbang. Masya Allah. Itulah kenikmatan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada burung yang terbang itu. Begitu Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, Allah meluahkan segala kenikmatan kepada kita semua, termasuk Allah memberikan akal pikiran dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dulu kita utamanya Islam hebat, sangat dikenal, bahkan seantero dunia memahami dan mengenal Islam secara mendalam. Bahkan Islam dikenal dengan ilmuwan-ilmuwan yang hebatnya. Lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang hebat, yang tidak akan mungkin ditemukan yang namanya Facebook oleh Mark Zuckerberg, hingga mengemasnya secara instan di dalam Instagram, kalau tidak ada hitungan-hitungan dari Pythagoras yang dia temukan, hitungan-hitungan dari Aljabar dalam rumusnya. Itu semua karena jasa siapa? Jasa seorang muslim bernama Al-Khawarizmi. Tapi orang Eropa merubah namanya menjadi algoritma. Olehnya itu, insya Allah pada perjumpaan kita kali ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul ilmu sebagai karunia dari Allah untuk manusia. Ilmu ini harus kita bagikan kepada siapa saja. Al-ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, yang tidak diajarkan, yang tidak berkembang, kita tahunya sendiri, alias seke, bimpilit, binggigil, bingkikir, tidak mau bagi-bagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmunya itu hanya dia tahu untuk dirinya sendiri, tapi bermanfaat kepada orang tidak ada. Sedangkan manusia ini harus bermanfaat kepada seluruh orang, seluruh manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang ada di sekitarnya. Itulah dimaksud. Makanya ilmu ini ilmu yang tidak diamalkan. Kasyajaru bila samarin, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kasihan banget. Ada pohon tidak ada buahnya, gundul namanya. Makanya ilmumu ini bagikan. Ilmu peradaban, ilmu pengetahuan dalam Islam, wow, sangat luar biasa. 750 Masehi, dinasti Abbasiyah yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Muawiyah, dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdiri dinasti Abbasiyah, lahir tokoh-tokoh yang hebat pada masanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Khawarizmi, seorang ahli matematikawan yang namanya diubah sebutannya oleh orang-orang Eropa menjadi algoritma. Tidak akan pernah ditemukan hitungan-hitungan dari tangga-tangga sampai mencari keyword dan lain sebagainya kalau tidak ada hitungan dari algoritma. Itulah jasanya Al-Khawarizmi. Burung yang terbang pun ini diteliti oleh seorang ilmuwan Islam, Abbas bin Firnas, menemukan ilmu prototype, sehingga dia menemukan bahwasanya burung yang terbang ini kenikmatan Allah. Kepak-kepakkan sayapnya, akhirnya dia bisa terbang. Abbas bin Firnas pun membuat sebuah sayap yang terbuat dari tembaga, terbuat dari besi, terbuat dari kayu. Awalnya dia jatuh, terluka, tapi dia bangkit kembali. Bagaimana peradaban ilmu ini akan berkembang
di dunia ini. Itulah jasa Abbas bin Firnas. Yang kita tahu mungkin yang menemukan ilmu prototype Wright bersaudara. Di abad ke-19, 1903. Sebenarnya yang pertama kali menemukan ilmu prototype itu adalah seorang muslim. Abbas bin Firnas lah namanya. Cuma karena sejarah ini telah menutupi kita segalanya. Sejarah ini telah tenggelam di saat dinasti Abbasiyah diruntuhkan oleh Khulagu Khan 1258 Masehi. Anak dari Toloi Khan, kemanakan dari Mongke Khan, cucu dari Genghis Khan, dan tidak ada hubungannya dengan Shahrukh Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Kucu-kucu tahe, kahuna piar he, katumbar jahe, nehi piar kahe, ala kahe, pase. Mirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah pada saat itu Islam runtuh, jatuh, semangatnya untuk mencari ilmu pengetahuan tak ada lagi. Bayangkan sungai Tigris berubah menjadi hitam. Diakibatkan apa? Buku-buku ilmuwan itu dibuang ke sungai Tigris. Tintanya itu luntur sampai membuat sungai Tigris pada saat itu menghitam. Diakibatkan tinta para penulis-penulis. Tokoh-tokoh Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam yang menuliskan penanya di dalam buku-buku tersebut. Habis sekejap mata. Dihabiskan oleh dinasti Mongolia Empire. Sehingga pada saat itu Islam jatuh, sedikit demi sedikit dia menjauhkan dirinya dari ilmu pengetahuan. Tak ada lagi yang mau menggali dan mengkaji ilmu pengetahuan. Bukankah kita dikenal dengan dunia kedokteran? Ibnu Sina, orang Eropa menyebutkan namanya menjadi Avicenna. Seorang dokter yang muda, hebat, berani, membedah tubuh manusia di umurnya yang 17 tahun. Ibnu Sina, namanya diabadikan di kota Makassar menjadi nama rumah sakit. Banyak sekali tokoh-tokoh. Apalagi dalam ilmu komputer, tidak akan pernah didapatkan komputer kalau bukan jasa dari Al-Biruni yang menemukan komputer analog 1001 Masehi. Al-Biruni bukan juga ahli dari matematika, dia juga ahli dari ilmu perbintangan, ilmu falak, ilmu kedokteran, ilmu falsafah, ilmu agama seperti dia ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Itu ulama-ulama dulu. Sekarang ulama-ulama ini kini berbeda, cuma fokus pada satu titik saja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai kesimpulan mari kita semua menuntut ilmu, karena ilmu ini dituntut dari ayunan sampai ke lian lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka mari kita menuntut ilmu dan ajarkan ilmu yang kita miliki kepada setiap manusia. Karena ilmu ini akan menjadi jariah. Meskipun kita mati, ilmu ini akan terus menjadi amalan yang baik buat kita. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sahabat Celebes People. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an ala tikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Bosowa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh